Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore, para pemirsa podcast Hasim MCP. Kali ini berada di depan Masjid Agung Kabupaten Indramayu, hari Minggu tanggal 21 bulan Januari 2024. Pembahasan kali ini masih seputar proyek Kabupaten Indramayu, khususnya Dinas PUPR Kabupaten Indramayu yang dipimpin oleh Kadis PUPR Asep Abdul Mukti, yang konon katanya Pak Asep Abdul Mukti ini dibikinkan rumah pribadi oleh kontraktor. Pada kesempatan kali ini saya juga masih bersama dengan narasumber kita, yaitu Pak Walam Baka, sebagai pengamat daripada pembangunan pemerintah daerah, yaitu Direktur Pusat Kajian Strategis Pembangunan Daerah Kabupaten Indramayu. Di luaran sana ada beberapa isu, artinya salah satunya tadi yang sempat saya sampaikan, bahwasanya Kepala Dinas PUPR Kabupaten Indramayu, yaitu Pak Asep Abdul Mukti, apakah benar isu tersebut yang konon katanya dibikinkan rumah pribadinya oleh kontraktor? Bagaimana menurut pandangan Pak Oo nih terkait dengan isu yang beredar di luar sana? Apakah bisa dipastikan itu benar atau seperti apa Pak gambarannya, Pak? Ya, ini rumor ya. Saya mendengar rumor itu sudah lama, sejak Kepala Dinas PUPR yang baru ini. Isunya memang luar biasa bahwa dia menempati rumah di perumahan itu adalah sebagai hadiah yang tadi disebut dibangunkan oleh salah satu kontraktor. Nah, sebenarnya ini ada semacam budaya dan mentalitas para birokrat soal itu. Jadi bukan kali pertama yang demikian, yang rumor ini ada, dan kemudian kalau mau dibuktikan juga sebenarnya sederhana. Misalnya sebelumnya juga ada pejabat penting yang dianggap penting punya bisa akses proyek, juga dibangunkan rumah. Rumornya kan begitu. Nah, logikanya bagaimana? Ya secara logika dan akal waras ya memang logis, karena pemborong itu butuh akses informasi, butuh kemudian tendernya dimenangkan dan lain-lain, sehingga kemudian hitungannya ketika dia membangunkan rumah, umpama ya ini jika rumah itu seharga 2 miliar, maka dengan paket proyek sekian paket, maka itu bisa selesai, kan gitu loh. Jadi hubungan timbal balik atau hutang budi ini diciptakan oleh keduanya, saling mutualisme. Jadi kalau birokrasi itu bersih, mentalitas birokrat juga bersih, tentu akan menolak. Nah, tetapi ya ini rasanya di Indramayu tidak terjadi untuk penolakan itu. Bahkan yang saya sering dengar bahwa hal-hal yang kecil saja kemudian minta dari kontraktor dan lain-lain. Itu problem utamanya. Jadi untuk kasus atau rumor bahwa kepala dinas yang baru ini ya ketika menjabat baru beberapa bulan kemudian dibangunkan rumah, ya sebenarnya bukan hal yang baru. Nah, tinggal untuk pembuktiannya benar tidak, ya kita bisa lihat laporan kekayaan pejabat itu berapa, kemudian rumah itu dari siapa, apakah bentuknya kredit, kan gitu loh, atau kreditnya siapa yang bayar, kalau dari dia gajinya berapa, tunjangannya berapa, kebutuhan kehidupannya, rumah tangganya berapa, itu bisa dikalkulasi secara logika dan eksak. Oke. Konon juga katanya juga Kadis PUPR yang baru ini, yang sekarang Pak Asep Abdul juga terjadi jual beli proyek tuh gimana, Pak? Ya, Apakah betul seperti itu atau memang logis juga memang seperti itu, Pak? Boleh dibantah, tetapi tidak akan terbantahkan faktanya keluhan para kontraktor bahwa jual beli proyek sampai hari ini di proyek satu pintu itu terjadi. Bahkan dibandingkan rezim sebelumnya biayanya lebih tinggi. Nah,
saya juga mendengar informasi dari, kalau saya sebut itu informasi dari burung merpati pos, ya, karena burung merpati pos itu terbangnya jauh, kemudian juga punya kecerdasan, punya daya ingat. Nah, saya juga mendengarkan informasi itu, sekalipun ini rumor, bahwa proyek satu pintu itu ada tahapan-tahapan, bahkan pintu pertama itu dijaga siapa, asisten siapa, bahwa ini menjadi link proyek, lalu kemudian inilah yang kemudian harus diatur atau kemudian direkayasa bagaimana kemudian kepala dinas itu untuk menghasilkan itu. Nah, soal apakah itu tender, kan tendernya terbuka tertutup itu di Indonesia, apalagi di Indramayu tidak ada bedanya. Pengkondisian itu sudah terjadi sebelum-sebelumnya, bahkan DP-nya juga mungkin jauh-jauh hari sudah ini tak. Seperti misalnya rumor kemudian membangunkan rumah itu kepala dinas, anggap itu DP ya. Okay. Sekalipun secara undang-undang tindak pidana korupsi itu termasuk gratifikasi kan atau suap. Nah, itu yang terjadi kan. Nah, jadi proyek yang didapatkan itu sebenarnya sudah di DP. Ini banyak pengakuan kontraktor seperti itu. Nah, kemudian bagaimana dengan proyek Juksung, penunjukan langsung yang di bawah 200 juta kalau tidak salah regulasinya. Itu juga sama. Dan lebih-lebih Juksung semuanya yang menentukan itu. Konsultannya, kemudian yang membuat laporannya, dan lain-lain semua itu. Nah, problem itu di mana kelemahannya? Karena ini tadi saya sebut berkali-kali bahwa pemerintahan ini kan pemerintahan yang koruptif. Jadi keluhan Carsa misalnya ada, kok dia tidak dapat. Nah, dulu Carsa malah melintang di rejim sebelumnya, gitu. Nah, setiap kali pergantian rejim, ini pergantian wajah, pergantian perilaku, pergantian orang-orang yang dekat. Yang mendapatkan proyek itu adalah orang-orang yang dekat dengan ring 1, ya, kemudian S1, dan ring 1 di dinas itu sendiri. Bisa jadi kemudian dinas juga konsultasi dulu dengan ring 1, ya, dengan S1. Bisa jadi juga, karena S1-nya kan tidak pernah menindak tegas. Paling biasa Bupati punya kebijakan sangat peduli dengan pemberantasan korupsi, tapi faktanya kan tidak terjadi seperti itu. Artinya selama ini berarti ada pengkondisian, Pak ya? Jelas. Kalau pengkondisian itu kelihatan, kalau para kontraktor itu mau jujur, semua juga akan ngomong, akan buka suara bahwa ada pengkondisian. Nah, sekarang kan para kontraktor berkeluh kesah ada pengkondisian itu kalau tidak dapat proyek. Yang dapat proyek pun kadang-kadang ngomong. Maka kemudian ada sentimen juga. Kenapa sih monopoli proyek atau proyek itu kontraktor-kontraktor yang dari luar Indramayu, tidak dari orang Indramayu lokal? Bisa jadi kemudian begini, ring 1 atau S1 juga punya pengalaman belajar dari masa lalu. Kalau kontraktor lokal ini, ya, kemudian akan mudah bocor. Tapi kalau kontraktor dari luar, misalnya dari Surabaya, Semarang, dan lain-lain, dia bisa tutup mulut, jadi lebih terjaga permainan-permainannya. Oke, seperti itu. Oh ya, jadi artinya dugaan-dugaan yang sudah disampaikan Paulo itu artinya ya seperti itulah kenyataannya. Ya, saya melihat fakta. Kalau dugaan itu dibantah, mari kita uji. Bagaimana kualitas proyek, infrastruktur jalan misalnya. Apakah ada yang melampaui 60%? Tidak, pengakuan para kontraktor tidak bisa 60% saja, 50 ke bawah. Begitu juga fisik, ya, bangunan. Begitu juga di PSDA dan lain, semua begitu. Nah, itu menunjukkan adanya permainan jual beli proyek dari tahun ke tahun. Bayangkan misalnya, pemenang tender kemudian disubkan, dijual kepada tangan kedua. Tangan kedua ini kan dapat untung. Ya, harus dapat untung. Tangan pertama pemenang tender harus dapat juga profit. Nah, kadang-kadang tangan kedua disubkan lagi. Nah, gitu loh. Jadi kalau 10%-an saja itu sudah 30%, tinggal 70, belum kemudian pengkondisian di lapangan. APH lah, LSM lah, wartawan lah, wah segala macam gitu. Kalau begitu Pak, terjadi seperti itu, bagaimana dengan kualitas daripada bangunan tersebut Pak? Ya, rumus matematiknya secara eksak bahwa kalau seperti itu maka kualitas bangunan pasti di bawah standar. Lalu problemnya apa? Dengan kualitas bangunan di bawah standar, maka umur guna atau umur ekonomisnya menurut sistem akuntansi, maka harusnya 60 tahun, baru 2 tahun juga ini. Lalu macam-macam alibinya.
ada rehab, ada kemudian lain-lain, ya kan gitu loh. Padahal itu kalau dibangun dengan apa spek yang benar, konstruksi yang benar, itu rata-rata kalau bangunan-bangunan yang permanen itu harusnya di atas 50 tahun. Oke. Gitu loh. Kalau memang dilaksananya benar, Dilaksanakan sesuai dengan benar. Nah, apa sekarang mari kita lihat di hadapan kita. Nah, bagaimana ini apa namanya aspalan ini, hot mix ini memenuhi standar, gitu loh. Iya. Ini kelas 3 juga tidak, mungkin kelas-kelas 5 KW-nya. Lalu kita tengok ke belakang misalnya. Betapa acak-acakannya itu misalnya alun-alun yang 10,6 kurang lebih. Infrastruktur ini kan taman. Lalu kemudian yang saya sebut kemarin bahwa ini ada benteng tirani 3 tahap. Bagian terakhir ada pagar lagi dan itu juga kondisinya seperti itu. Nah, melihat fakta seperti ini tidak mungkin kualitas bangunan itu secara kasat mata bisa 60%, ya kan? Nah, itu berarti sudah taruh 50%, berarti bocor 50%. Itu loh. Nah, bahkan yang kita sangat mengerikan sadis itu bocornya bukan gitu loh, 80% gitu loh proyek itu. Nah, contoh saya ambil contoh konkret. Alun-alun tahap 1 Puspawangi itu kan 7,6 kurang lebih. Lalu tidak selesai, ditambah tahap kedua 3M, iya kan? Iya. Jadinya masih begini. Berapa persen jadi kalau begitu? Tahap 1 itu mungkin 90% hilangnya bocornya. Tahap kedua tidak jelas lagi itu loh. Nah, jadi itu loh. Kadang-kadang di pemerintah daerah ini, pemerintahan yang koruptif ini ya, program kegiatan yang ada di APBD itu 100% itu fiktif, manipulatif gitu loh. Ada program kegiatan tapi tidak dilaksanakan. Uang jalan, kontrolnya di mana? Kontrolnya di inspektorat. Yeah. Kalau APBD kan gitu loh. Yeah. Nah, ini inspektorat bagaimana nggak ada Iya kan, di ketiak bagaimana gitu dengan untuk mengawasi sebuah proyek-proyek yang ada di Kabupaten Indramayu, apa yang tadi dipaparkan oleh Pak itu artinya kualitasnya memang ya tidak memenuhi standar ya Pak ya. Itu memenuhi standar. Terus bagaimana Pak supaya antisipasi ketika terjadinya jual beli proyek yang dilakukan oleh Kadis PUPR sendiri itu bagaimana Pak untuk mengantisipasi itu? Solusinya sederhana, mengantisipasinya gampang. Ketika APH kemudian juga respon mentalitasnya kemudian tidak korup, maka jual beli proyek akan terhenti. Mentalitas pemerintahnya tidak koruptif, jual beli proyek juga terhenti. Kekuasaan itu akan semakin korup ketika kontrol terhadap kekuasaan itu tidak ada, masyarakatnya lemah. Ya kan? APH-nya jauh lebih lemah, bermain jeruk makan jeruk, tanam makan pagar makan tanaman, termasuk juga mungkin BPK-nya, apalagi inspektorat itu kan. Nah, itu yang terjadi sehingga kemudian korupsi tidak bisa dihentikan atau tidak bisa terhalang. Pembangunan infrastruktur, termasuk juga infrastruktur jalan, gedung dan lain, ya pasti ambruk, gitu loh. Jadi tidak ini. Ya sangat disayangkan sekali ya, Pak Oh ya. Pemirsa, itu saja yang dapat dipaparkan oleh narasumber kita, Pak Oh Alam Baka sebagai Direktur Pusat Kajian Pembangunan Strategis Daerah. Mudah-mudahan memberikan sebuah pengetahuan baru. Intinya apa yang dipaparkan ini bertujuan untuk memajukan Kabupaten Indramayu itu sendiri. Itu saja yang saya dapat sampaikan. Bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.